Bro, Yesi Gusman atau Lydia Kandou? Pasti Yesi Gusman. Lebih banyak main film dengan Yesi ya? Aku bergaul sama Yesi lebih lama daripada dengan Lydia. Aku sama Yesi itu satu teater. Iya, dulu ada namanya teater Kak Yana. Kak Yana itu adalah teaternya Alam Surawijaya. Dulu dia seorang sutradara juga. Alam Surawijaya, anaknya Bunga ya? Anaknya Bunga. Nah, Bunga Muaranya. Nah, dulu aku satu angkatan sama mereka. Oke. Jadi pelatih istilahnya yang guru teater Ibu Deliana Surawijaya. Oke. Nah, jadi aku sama Yesi itu satu teater. Itulah barangkali secara chemistry orang bisa melihat ya barangkali dalam tanda kutip, lu kenapa sampai gak kawin sama Yesi? Mas kan begitu. Semua orang tuh pikirnya pasti kawin. Betul. Nah, kalau Lydia Kandou ini kan tahun 90-an. Gitu loh. Ya zaman-zaman Roy. Aku sama Yesi kira-kira tahun 70-an udah kenal gitu. Lebih banyak dengan Yesi loh? Lebih banyak dengan Yesi. Lebih banyak dengan Yesi. Ya, Kita Cinta, kemudian Gua Terlarang, Romeo dan Juli. Ya, dulu ada Rio Anakku, dia masih figuran. Iya. Pertama kali dia main film di film Rio Anakku tuh dengan yang Leni Leni Marlina. Marlina. Betul, Leni Marlina. Yang lu jadi anak buta gitu ya? Gua jadi anak buta. Itu gua nangis berkali-kali. Bego banget gua tuh, ternyata temen gua bikin gua nangis. Nah, yang gua bukan bingung ya. Cerita dulu lebih kuat dari sekarang, bingung gua. Apa yang terjadi sih sekarang? Harusnya kan teknologi sekarang yang lebih canggih ini bisa menunjang cerita yang lama gitu. Gue rindu ya, tapi mungkin karena kita orang lama ya. Jadi pemikiran kita masih. Tapi skenario sekarang anak-anak muda bikin bagus juga. Bagus. Belum lagi kan? Bagus. Betul. Kadang-kadang nggak pernah main film misteri ya? Nggak pernah. Ya, yang pasti Pocong gitu. Rano kan nggak pernah. Gitu. Nggak pernah. Ya, tapi dulu ada judul filmnya Sumpah Pocong. Itu serius. Itu serius. Itu mah Yesi Gusman juga. juga. Tapi artinya gue nggak pernah jadi. Gue juga Itu penakut. Gue penakut nonton film setan. Gue kalau nonton suruh di horor di bioskop nggak mau deh. Gue bilang lu aja deh. Sama-sama. Gue ngumpetnya begini deh. Daripada gue berteriak malu sama orang sama tetangga. Sumpah Pocong tuh ceritanya keren banget ya? Ya. Itu dulu syuting di Jogja itu. Ingat aku Jogja. di Merapi itu. Itu bersumpah tidak apa ya? Ada hubungan di luar nikah gitu? Ya, karena di fitnah bahwa Difitnah. apa namanya ya sama Yesi Gusman lagi kan Oke. istilahnya ya apa namanya berhubungan di luar nikah. Oke. Sumpah ya. Sumpah Pocong. Sumpah Pocong. Aku sayang satu-satunya sutradara yang nggak pernah menyutradarai aku yaitu almarhum Tugu Karya. Padahal aku sangat menunggu. Kepengen banget? Sangat, siapa yang nggak mau. Dia tuh milih banget. Wah, ya memang nggak juga bisa disalahin on stage. Saya kenal sama beliau, kenal. Tapi memang dulu film itu kan rehearsalnya, latihannya kan gila ya. Nggak kayak sekarang. Nggak kayak sekarang. Sekarang kadang-kadang ngeriting. Jadi bayangin dari mulai teater mereka sudah latihan untuk mempersiapkan misalnya badai masih berlalu. Kan gila gitu. Iya. Makanya Selamat Terhadir sama Christine. Waduh. Mainnya gila. Di sekarang yang berkuasa manajer bintang, bukan bintang, manajernya. Kadang-kadang lebih berani lagi. Dia bisa ngatur kali Kayak ya. manajer gue. Nggak, artinya, ya memang begitu ya. Apa ya? Nggak tahu, saya minta maaf dalam tanda kutip. Ya. Mungkin saya dalam sudut yang lain barangkali kelemahan, tapi untuk disiplin waktu, Ya. nggak bisa saya rubah. Udah calling jam 8, Jam 8 gitu. jam Sebelum jam 8 7 sudah nyampe. Yes. Itu udah terlatih gitu. Sampai sekarang. Kan? Sampai sekarang. Senior begitu. Sampai sekarang. Bahkan sekarang maaf, saya juga sutradara kan. Kan orang bilang sutradara datang terakhir. Nggak bisa, Mik. Tetap aja, walaupun sebelum besok mau syuting, aku dikasih tahu sama asistenku, angle di sini, lampu begini, adegan begini, dolly pasang begini. Mestinya aku datang udah siap kan? Oh, enggak juga. Jam 6 pagi aku udah di Jadi apa lokasi. ya? Profesi itu bagi seorang lekaro dan dulu para senior Ya. itu betul-betul dinikmati Sangat ini. dan dihormati. Sangat Profesi. dinikmati. Karena tingkat kesulitannya tinggi. Hmm. Nah,
sekarang ya maaf lah dalam tanda kutip sekarang ini kan kamera nggak ada pakai material. Dulu kan seluloid kalau sama satu dikit. can itu 400.000 itu yang low res, yang high res ya di atas 1,9. Kalau salah. Nah, jadi dulu kita kalau melatih Nombok loh. potong honor. Dulu kita lebih dari 3 shot honor potong. Jadi dulu yang namanya kita syuting, ini teman-teman nih, latihan itu buset, Baru di-take. baru detik. Makanya paling kacau tuh kalau ketemu Benyamin. Kenapa? Dia kan nggak pernah hafal ya loh, improvisasi terus. Makanya begitu sih. Oh ya dalam pengertian, aku berapa kali main sama Benyamin, Sidul anak Betawi, kemudian ada lagi si Rano. Ya artinya memang kekuatan dia di sini. Kita kan kekuatan skrip. Begitu dia ngomong di luar skrip, ini yang mana nih Om? Mati gitu ya. Tapi dia Piala Citra 3 ya? Oh iya. 3 Piala Citra. Benar, Pinangan. Intan Intan Berduri. Intan Berduri. Ya, terus Sidul Sidul anak modern. Nah, memang Tapi apaan kita ya? Itu apa? Ternyata aslinya begitu. aslinya begitu. Soalnya sutradaranya Suman Jaya. Suman Jaya tahu Iya, sendiri ngerti kan. banget sama dia. Ngerti banget dengan karakter Benyamin. Kang Asmat. Dan Ya. sutradara yang paling berkesan atau yang sangat berpengaruh untuk Rano Karno siapa? Suman? Suman iya. Tapi maaf, mungkin waktu itu saya kenal Suman, saya kan masih kecil. Oke. Umur saya kecil. Yang Sidul itu siapa sih pertama? Sidul anak Betawi itu sutradara Suman Jaya? Suman kan? Iya. Cuman kan ya dalam pengertian aku umur baru 10 tahun. Nggak terlalu. Aku nggak banyak nggak belajar terlalu dari gila, Suman ya. gitu. Terus? Walaupun aku pernah juga sama Suman di film Opera Jakarta. Ya. Yang paling ini mungkin bukan berarti yang lain tidak. Ya. Tapi karena aku banyak belajar, Ya. itu Wimumbo. Wih Mumbo. Aduh, hell. Tapi ini mulutnya sampah juga nih. Wih, Wimumbo ini ngeri. Ngeri. Saya minta maaf, mungkin saya ketemu beliau juga nggak banyak. Oke. Tapi saya ketemu beliau pada posisi beliau tuh mungkin sakit Parkinson. Oh, iya, iya. Jalan udah kayak robot. Eh. Tapi kita syuting. Iya, hilang semua. Semua dialog Iya. dari A sampai Z. Kalau lo nggak hafal, Mati. mati, Dimaki. dimaki. Udah kelar syuting nih, kan sebelum dubbing Oke. dilihat dulu kan, dia nonton film dari mulai awal sampai habis, dia tahu semua dialog pemain. Dan dia adalah seorang editor. Lo bayangin dulu yang namanya ngedit, namanya stand back, sekecil gini, ngedit. Ini film bertumpuk. Dia ngedit sendiri ini film di sini. Habis itu dia potong, dibuang. Oh, sambung ya. Nah tugas gue tuh ngambilin buangan itu. Karena satu-satu bilang, "Ma, adegan itu mana? Adegan itu mana?" Dia tuh buang nggak pernah dia canterin, dia buang. Nah jadi artinya apa? Gue bukan berarti gue pandai, tapi konsep yang gue kuasain adalah editing. Makanya konsep Sidul. Jadi lu belajar banyak Sangat. dan juga meniru seorang Wimbo. Itu legend. Berapa film lo Wimbo? Terakhir gua film Arini. Hari ini tuh dia ya? Masih Hari ini ada kedua. kereta yang akan Hari ini kedua. dengan Widiawati. Hari ini pertama adalah sama Abang Sofwan. Sobat Nah, hari ini kedua iya aku iya. sama syuting di New Zealand. New Zealand. Ya, syuting New Zealand. Hari pertama di Amerika, hari ini kedua di New Zealand sama Ida Yasa. Gantinya. Oh iya Ida ya. Gantinya apa Mbak Widya. Widya. Nah, artinya kebetulan dulu kan ya bahasanya aku kan banyak belajar di, walaupun tidak terikat sebagai pemain eksklusif, tapi aku banyak belajar di Gramedia Film. Wah, nah inilah ini Hari banyak. itu kan Gramedia ya. Ini banyak berkumpul sutradara besar, orang-orang hebat dengan konsep-konsep hebat, dan aku banyak belajar, termasuk sama Bung Ami Priyono. Tapi dalam pengertian yang lain, setiap sutradara punya kemampuan luar biasa. Tapi Wim ini buat saya maksudnya punya Imajinasi kreatif yang luar biasa. Sakit nih. Aduh, tahu kalau makan soto jauh, jangan deket-deket dia. Kenapa? Berantakan di mana-mana. Dia isi dulu dia ngomong. Hei, kamu mau kemana? Hei, siapa itu Sena? Dia semua isi adik. Udah gila. Habis
Habis itu baru dipotong-potong besok edit. Besok dubbing. Baru dubbing dengan real play. Real. Gila. Gitu. Wim. Ya, Roy Martin juga Tapi- saya tanya yang sama, dia berkesan sekali dengan seorang Bikumbu. Wah, ya apa ya? Dia pernah bikin film menarik tapi bukan aku main. Tapi judulnya bukan Senyum di Pagi Bulan. Saya juga Aduh. gitu. Oh, Kristin lagi. Bukan. Senyum Itu di pagi. sih yang main almarhum bapakku, Hah? kemudian Rahmat Hidayat, kemudian Kusno Sujarwadi. Oke. Pemain kecilnya adalah Santi Sarti. Jadi, Senyum di Pagi Bulan sama. jadi ceritanya ini pelarian dari Sukamiskin, ngumpet di rumah nenek seorang Tiga orang legend. tiga legend ini sama anak kecil ini. Karena dia dekat dengan anak kecil, akhirnya dia endingnya mereka kembali ke penjara, menyerahkan diri. Itu Wim yang sutradara. Gila lagi. Itu lebih terkenal film-film romans. Wah emang Romi dan Juli. Gue Juli perkawinan. Iya, perkawinan. Wah, gila. Itu syutingnya di Perkawinan. Italia. Ih. Sopan Sofian Widiawati. Benar. Iya. Nah kalau memang Wim itu ke romance, kalau Teguh Karya art. Waduh. Bro, rapid ke Ya, terakhir. oke. Seniman atau politisi? Lu tuh hebat ya, senimannya dari kecil sampai tua lah, masih top. Mungkin kalau sebagai memang politisi juga sukses. memang memilih ya seniman, Seniman. karena memang ruhnya dari sana, Lahir dari situ. lahir dari sana. Tapi sebetulnya kalau dikombinasikan, sekarang ini sebetulnya sudah dijalankan dengan e-government, e-procurement, Ya. dengan teknologi. Ini kan sebetulnya kerja profesional. Makanya ya dengan 4,5 tahun aku kuliah tentang apa sih politik. Makanya belakangnya aku kan MIP, sarjana ilmu politik. Walaupun gua nggak tahu lo kuliahnya kapan. 4,5 tahun kita bayangin umur 52 kita baru di wisuda udah tua Jadi bangga. gua tuh Barado kan kenal dari dulu. Dulu waktu itu gua pulang Amerika bikin kuis namanya Lacak Dunia. Ibu Ani milih dia. Nih lu bimbing tuh ya Rado Karno. Dia kalau dapat aja gue tuh. Gue tahu benar Rado Karno. Jadi satu hari gue ceritain boleh Ya boleh dong. 2 tahun berapa? 4 tahun lalu lah. Jadi gue di Lebih loh. lebih ya 5 tahun lalu. Iya, zaman gua masih. Dia jadi gubernur nih. Dia gubernur. Gitu dia. Wah, kita ketemu. Yang lucu tuh ada ibu panglima, Bro. Ya. Dia bingung ngelihat gue. Saya kan dipakein mayor tuh kan. Aha. Saya dipakein mayor atau apa gitu. Gue ketemu dia, ketemu gubernur, ketemu panglima gitu. Kok ngomongnya santai, Bang? Kok kurang ajar banget itu mayor. Gue bilang, aduh kan, gila. SIP, S2-nya apa gitu. Gue kapan di sekolahnya. Ya dari ilmu politik, bukan Politik. dari sinematografi. Tapi itu pertanggungjawaban bahwa ini orang mau terus belajar. Ya, memang. Ya, Memang. sebagai politisi banyak belajar baru juga dong ya. Belajar. Belajar. Mau tahu apa sih sebetulnya politik? Dan bagaimana melayani kepentingan rakyat. Bagaimana untuk pelayanan publik segala macam. Ya, jadi saya bangga banget sudah bertemu dengan sahabat lama, orang yang saya tahu dari nolnya, dari kecilnya, saya ngikutin baik sebagai teman maupun waktu itu saya adalah fans berat dari Rano Karno. Kakak ipar gue itu mirip banget sama Rano Karno dan dia bangga banget di mana-mana dipanggil Rano Karno. Dan saya pikir ada puluhan ribu orang yang merasa mirip Rano Karno. Ada yang ininya telalanya dibuat Ditato ya. ditato saya mirip Rano Karno. Tapi gue jujur kecewa sama lo. Kenapa? Gue tuh masuk anggota DPR gara-gara lo masih di TVRI. Oh. Lu begitu gue masuk, lu keluar. Tapi lu juga nggak di komisi 1, nggak bisa bantu Oh gue. iya. Sudah, itu juga rahasia Allah. Masya Allah itu. Bro, ada yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih. Ya, barangkali ya kita sama-sama Ya, bukan tanpa sadar. Itu sudah 60. ya lah, hampir gua. Hampir 60 kita udah 60. Ya barangkali di sisa umur nih saya ingin terus bermanfaat buat masyarakat. Itu betul. Mungkin itu aja posisi yang ingin saya ada. Ya, apa yang bisa Kita lakukan distribusikan kepada masyarakat itu mudah-mudahan itu bisa dipetik. Walaupun sekarang ini zaman ini tidak semudah Ya. seperti zaman dulu. Walaupun secara fasiliti lebih mudah, tapi ternyata imajinasi, kreativitas kita kok seakan-akan terbelenggu. Ya. Mudah-mudahan kita harus segera keluar dari rasa itu. Oke. Baik, kita doakan sehat. Amin. Karena doakan kita semua. Ya, kami berdoa pokoknya kita mengabdi di ladang pengabdian apa aja. Ya. Yang penting memanfaatkan sisa usia untuk berbuat yang terbaik. Ya.
Kita jumpa lagi dalam perbincangan selanjutnya dengan tokoh yang lain lagi. Oke.